Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, hari ini Senin 29 Januari 2026 pukul 9 pagi. Saya berada di Kejari, Jakarta Selatan bersama dengan para lawyer saya, Pak Abdul Al-Katiri, Pak Burhanuddin Suralaga, Ibu Nur Aini, Pak Ridwan Rahman. Dan ini adalah sesuai dengan keputusan dari apa yang sudah disepakati ketika terjadi pelimpahan berkas perkara dari Polda Metro Jaya ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dan hari ini adalah wajib lapor yang pertama. Dan selanjutnya, sebagaimana sahabat semuanya, para masyarakat seluruh Indonesia ketahui bahwa sidang perdana untuk saya dan kita insya Allah akan berlangsung di Kamis 2 Juni 2025. Pada hasil kesepakatan, ingat bahwa pada hari Jumat 3 Juni 2026 adalah jadwal saya untuk sidang kedua ujian tertutup untuk doktoral saya. Mereka menanyakan apakah saya berkenan untuk sidang tetap di tanggal 2 Juli 2025. Nah, di sini saya apresiasi ya dengan pihak kejaksaan karena mengedepankan aspek kemanusiaan. Namun saya sampaikan bahwa tidak ada masalah. Insya Allah kedua-duanya, baik untuk sidang perdana saya di Kejari PN Jakarta Timur nanti insya Allah akan saya hadiri, insya Allah. Dan untuk ujian saya doktoral di tanggal 3 Juli tidak ada masalah, tidak usah khawatir, insya Allah dua-duanya bisa saya khawatir. Mohon doanya semuanya. Terima kasih. Saya lanjutkan apa yang dikatakan Dr. Kita. Hari ini memang kita sepakati untuk wajib lapor. Sekali terjadi sekali ya. Yang kami ini adalah yang pertama kali. Yang mana hari Kamis besok tanggal 2 itu adalah sidang perdana Dr. Tiba, yaitu dimulai jam 8.30. Jadi mudah-mudahan barangkali ada yang mau hadir di sana untuk mensupport, bisa hadir di jam 8 lah. Jadi supaya karena tadi informasi yang kami dapat bahwa sidangnya on time. Jam 9. Wajib lapor itu adalah suatu jatuh jujur lah yang kami lakukan, tapi posisinya kami itu tidak ditahan ya. Jangan sampai dianggap karena ditahan wajib lapor, tidak. Tapi kami tetap status tersangka, tapi kami seperti yang disebutnya bahwa kami taat hukum. Apa yang ditetapkan kita lakukan. Ya, baik. Jadi saya tambahkan ya, untuk supaya masyarakat juga kita sama-sama belajar tentang sebuah prosedur hukum. Selama 7 bulan yang lalu, dari sejak bulan November 2025 hingga bulan Juli 2025 ini, 2 Juli 2026 ini, saya mendapatkan kewajiban untuk wajib lapor 1 minggu sekali di Polda Metro Jaya. Nah, sejak kemudian ada pelimpahan, ya, pelimpahan P21 tahap 2 di tanggal 26 Juni 2026, maka sejak itu saya mendapatkan kewajiban tetap untuk wajib lapor ya di Kejari di Jakarta Selatan. Jadi seperti itu ya teman-teman, supaya tidak confuse ya, tidak bingung. Saya sendiri juga belajar ini kan bahwa ternyata memang prosedurnya adalah karena saya tidak ditahan, maka saya mendapatkan kewajiban untuk wajib lapor 1 minggu sekali setiap hari Senin. Nah, seperti itu. Demikian, mohon doanya kepada seluruh rakyat Indonesia. Ya, baik. Saya tambahkan sedikit ya. Begini, memang sekarang dalam penguasaan kejaksaan, ya kan, dalam arti P21, tapi setelah pelimpahan nanti kembali ke hakim. Apakah hakim nanti menetapkan wajib lapor atau tidak ya? Ya kan biasanya tidak ya. Ya. Nanti ini enggak, mudah-mudahan tidak tiap minggu, karena tanggal 2 besok hari Kamis kita sidang. Berarti presiden ya di bawah kekuasaan pengadilan dan dilimpahkan kan dari kepolisian P21 ya, P21 jaksa. Nah, selama itu tidak dilimpahkan ke pengadilan, maka kewenangannya yang kewenangan hakim. Jadi kami tunggu penetapan hakim nanti ya, apa yang harus kami lakukan. Ya. Jadi belum tentu tiap minggu kita lapor. Ya. Terakhir kali ya, saya ingin sampaikan di sini, sekali lagi saya Dr. Tifa, itu dari sejak awal, ketika kasus kriminalisasi yang saya alami ini, saya sangat taat hukum.
Jadi mulai dari pemeriksaan pertama ketika saya masih menjadi saksi di tanggal 11 Mei 2025, lalu lanjut saya menjadi terlapor, lalu lanjut saya menjadi tersangka. Saya tidak pernah mangkir di dalam pemeriksaan dilakukan di Polda Metro Jaya. Demikian juga pasca saya menjadi tersangka, saya diberikan kewajiban untuk wajib lapor pun juga saya lakukan dengan sepenuh hati saya. Walaupun pada saat yang sama saya harus mempersiapkan disertasi di 2 tempat sekaligus, tetap saya lakukan kewajiban tersebut. Jadi dan sekarang ketika kewajiban saya itu berlanjut di Kejari, ya, ini juga insya Allah akan saya ikuti dengan taat dan patuh. Dan ini semata-mata saya ingin memberikan sama-sama kita belajar ya, bagaimana warga negara itu betul-betul taat hukum ya, dan tidak ada yang namanya orang besar di belakang saya, orang kuat, orang jungkir dan sebagainya. Ini supaya kita sama-sama belajar. Sehingga saya mengharapkan di sini semua stakeholders, semua pemangku kebijakan, semua institusi yang terlibat itu juga sama-sama kita melaksanakan taat hukum. Kita berada di bawah undang-undang, sehingga itulah yang akan menjadi pegangan kuat kita di dalam proses hukum ini sekaligus ke depan melalui proses persidangan. Insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kekuatan dan kepada masyarakat Indonesia, kepada pemerintah juga, ayo kita sama-sama tegakkan keadilan dan kebenaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Dr. Tifa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu boleh ke tengah Ibu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya bersyukur karena pada hari ini ternyata kebenaran tidak padam di negara kita. Kebenaran menyala dengan adanya pembebasan kami berdua pada hari ini. Insya Allah kami terus istiqomah dan kami terus mengajak seluruh rakyat Indonesia jangan pernah takut menegakkan kebenaran. Dan kepada para ilmuwan, kepada para peneliti, ini adalah saatnya kita bicara tentang kebenaran. Kita dukung kebaikan bagi negara ini dengan semua ilmu yang kita miliki. Jangan pernah takut untuk bicara tentang kebenaran. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kalau ada yang mau tanya, yang akan jawab cuma lawyernya saja. Ya. Silakan. Bang, izin, tadi terkait penangguhan ini poin-poin apa aja sih yang disampaikan hingga pada akhirnya jaksa memutuskan mengamini penangguhan penahanan dari Mas Roy? Kami bacakan sedikit ya, surat yang dibuat. Ke kamera, Bang. Oke. Ini standar sesungguhnya ya. Untuk meminta penangguhan ini tidak ditahan berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagai berikut. Bahwa klien kami selama ini mematuhi prosedur wajib lapor dengan baik sehingga tujuan dari penahanan juga tidak efektif jika diterapkan. Mas Roy 30 kali itu wajib lapor. Bahwa klien kami tidak pernah mengabaikan panggilan penyidik sebanyak 2 kali berturut-turut tanpa alasannya sah. Jadi setiap dipanggil datang. Kemudian tidak pernah memberikan informasi tidak sesuai fakta pada saat pemeriksaan. Tidak pernah menghambat proses pemeriksaan. Tidak pernah berupaya melarikan diri, itu yang penting. Tidak pernah berupaya merusak dan menghilangkan barang bukti, itu juga penting. Tidak pernah melakukan ulang tindak pidana. Nah, ini melakukan ulang tindak pidana ini tentu dengan catatan ya, bahwa apa yang menjadi masalah ini masih harus dibuktikan apakah ini tindak pidana atau bukan. Karena ini kan bukan sebuah kejahatan seperti maling, merampok, korupsi dan lain sebagainya, tapi ini adalah ranah kebebasan berpendapat bagi kami. Oke. Tidak terancam keselamatannya atas persetujuan atau permintaan dirinya sendiri dan tidak pernah mempengaruhi saksi untuk tidak mengatakan kejadian sebenarnya. Dan juga yang penting, kenapa kemudian ini bisa dikabulkan? Karena ada 2 penjamin. Penjamin pertama adalah istri dari Mas Roy Suryo, Mbak Ririn, dan kemudian penjamin kedua anak dari Dr. Tifa, Dinda Rizky. Kemudian kami juga para lawyer juga melakukan penjaminan. Jadi ada beberapa orang yang menjamin bahwa klien kami siap dan dapat menghadiri sidang setiap saat seandainya sidang digelar. Klien kami tidak akan mempersulit persidangan seandainya digelar. Klien kami tidak akan melarikan diri. Klien kami tidak akan merusak atau menghilangkan barang bukti. Klien kami tidak akan mengulangi perbuatan, tapi dengan catatan tadi ya, apakah ini tindak pidana atau bukan. Kemudian klien kami tidak mempersulit jalannya proses pemeriksaan di tingkat pengadilan negeri, banding dan kasasi seandainya sidang digelar. Klien kami tidak berada dalam keadaan sehat. Nah, itu juga penting. Karena itu kami minta tidak ditahan.
Klien kami memiliki reputasi yang baik dan termasuk dalam keluarga yang jelas keberadaannya, serta dikenal baik di lingkungan sekitar tempat tinggalnya, dan sebagian besar masyarakat sekitar tempat tinggalnya mengetahui bahwa para klien kami merupakan orang yang baik. Nah itu secara tertulis yang kami sampaikan di pagi tadi. Ya. Lalu kemudian secara lisan tadi penyidik menyampaikan soal ya permintaan permohonan agar kooperatif dan menjaga penuntut umum ya tadi kondusif dan kemudian menjaga situasi kondusif dan kooperatif. Itu yang bisa saya sampaikan. Silakan dok. Ya, saya mau menambahkan hal yang sangat penting ya. Tadi saking terharunya sampai kelupaan ya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto karena beliau sangat andil. Saya yakin beliau berandil di dalam bagaimana kita berjuang ini. Kemudian yang kedua adalah kepada Kejaksaan Agung dan jajarannya, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kami difasilitasi dengan sangat luar biasa, kami diperlakukan dengan sangat baik. Dan yang ketiga adalah kami juga mengucapkan terima kasih kepada kepolisian Polda Metro Jaya ya, yang kami berdua kemarin telah mendapatkan perawatan di rumah sakit ya, karena mungkin saking sibuknya, saking tidak merasanya, sampai kami tidak sadar bahwa kami berdua ini tidak dalam keadaan yang sehat. Kami diperlakukan dengan baik, kami dirawat di ruang VIP, diberikan fasilitas yang sangat baik ya. Ketiga hal ini sangat penting bagi rakyat Indonesia ya, bahwa keadilan tidak mati di negara kita, insya Allah ya. Sekarang kita jaga saja agar pemerintah benar-benar berjalan sesuai dengan kebaikannya, dan yang apabila kita ingin membantu, ayo kita bantu bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.